Kaisar Sihir, Magic Emperor bab 621 sampai dengan 623 Domain Jiwa, Kekuatan Jiwa Naga Langit. Bam! Dengan puing armor beterbangan ke segala arah. Yanmo memperhatikan tangannya memegang tombak dan tongkat. Di seberangnya ada tangan kanan Zuofen yang merah menyala dan senyuman mengejek. Demi Tuhan, tubuh berdarah itu terbuat dari apa untuk menghancurkan harta iblis tingkat tinggi? Tampilan kekuatan tak terkendali Zuofen yang agresif telah membuat semua orang kagum. Bahkan penggarap tubuh tahap ethereal pun tidak dapat melakukan apa yang dia lakukan. Harta karun iblis kelas 9-ku, tombak kembarku. Pagi Yanmo terhenti saat dia mendengar siulan. Cakar buas Zuofen tak henti-hentinya membuatnya takut hingga melemparkan tombak lainnya ke sana. Setelah berdenting, Yanmo membuat jarak yang sangat dibutuhkan di antara mereka, demi keselamatan dan kegelisahannya. Jadi itu sebabnya armorku bergetar sebelumnya. Itu memperingatkanku bahwa lengan aneh orang aneh ini konyol. Tubuh macam apa yang bahkan bisa menghancurkan harta iblis kelas 9? Membiarkan cakar mendarat di tubuhku akan membuatku menembus armor dan sebagainya. Zuofen datang lagi. Satu-satunya cara dia membalikkan keadaan adalah dengan menggunakan gerakan yang mengalahkan tubuh. Serangan jiwa. Tidak seperti Zuofen yang membiarkan dia melakukan gerakan melepaskan seni sebesar itu dengan seberapa dekat dia bertahan. Itu hanya menyisakan satu pilihan. Yanmo terkekeh. Sebagai talenta terbaik di Hellion Flame. Aku sekarang terpaksa menggunakan trik murahan. Itu semua salahnya karena bersikap aneh. Yanmo berbalik dan terbang ke bawah. Tombaknya mengarah langsung ke Chu Qingcheng. Semuanya sendirian dengan rasa khawatir, Qingcheng. Chu Qingcheng tidak bisa bergerak untuk hidupnya. Namun, dia tidak memiliki rasa takut. Dilihat dari senyuman yang ditujukan pada Zuofen yang mengejarnya. Tahap pertama mata ilahi dari kekosongan, pergeseran. Mata kanannya bersinar keemasan dan tiba tepat di depannya. Dentang. Zuofen menjentikan tombaknya dan memperhatikan Yanmo yang selalu sombong dengan mata dingin. Hai, aku baru mengetahuinya. Kamu peduli padanya. Saya yakin pertunjukan yang kamu tampilkan di penginapan lebih asli daripada palsu. Yanmo mencibir. Zuofen berkata. Seolah-olah. Ini antara aku dan kamu. Bukan pertarungan agar orang lain ikut campur. Dan saya datang ke sini untuk menyelamatkan mereka. Kemana perginya semua rasa hormatku jika aku membiarkanmu menyakiti mereka? Apakah begitu? Yanmo tersenyum mengejek dan mengibaskan senjatanya ke samping. Bila angin itu menghantam rumah dan murid sekte surga mistik meratap saat ia terbakar menjadi abu. Yanmo mengejek, kamu menyebut ini membantu? Wajah Zuofen sedingin es. Hai, semakin kamu menjelaskan semakin dalam kamu mengubur dirimu sendiri. Apa menurutmu aku tidak bisa bilang kalau kamu peduli dengan hal ini? Saat aku melemparkan diriku ke arahnya. Kamu bisa saja menunggu waktumu dan menggunakan makhluk iblis itu untuk membunuhku dalam satu serangan. Jadi mengapa kamu memilih untuk melewatkannya? Hihihi, dan jangan bilang kalau dalang sepertimu akan membuat kesalahan mendasar, punya harga diri. Yanmo menyeringai. Zuofen menganggap keheningan adalah emas. Mata Chu Qingcheng menatapnya dengan tatapan termanis yang bisa dia kumpulkan dan senyum cerah. Suara mendesing. Tombak itu berayun. Menargetkan Chu Qingcheng di belakang Zuofen. Yang menyipitkan mata saat dia bertindak. Itu hanya berhasil untuk membuktikan teori Yanmo. Hahaha, dia pasti kelemahanmu. Sekarang kamu sudah selesai karena kamu telah melakukan dosa terbesar bagi seorang penggarap iblis. Sayang. Meskipun aku menyukainya, tidak mungkin aku membiarkan dia menyeretku ke bawah. Suara mendesing.
Semua serangannya menargetkan Chu Qingcheng dan Zhuo Fan memblokir beberapa. Sementara yang lain menyerangnya. Chu Qingcheng melihat lusinan luka di tubuhnya dengan rasa sakit. Meskipun dia tahu dari tatapan tegas pria itu bahwa keinginan untuk meninggalkannya tidak akan terjawab. Tidak ada yang bisa mengubah pikiran Zhuo Fan. Yan Mo mencibir kekanak-kanakan, menggunakannya untuk menyerangnya. Sekarang giliran Zhuo Fan yang ditekan. Para wanita itu sangat tersentuh. Sungguh laki-laki, bahkan iblis pun dia masih tetap melindunginya dengan nyawanya. Berapa banyak rekan Dao Saleh yang akan melakukan hal yang sama? Bahkan Dan Er yang penuh semangat memandangnya dengan mata berbeda. Para iblis panik dan mengutuk. Persetan dan kembalikan pikiranmu ke dalam permainan dengan membunuh bajingan itu. Bebaskan kami. Sialan! Zhuo Fan tahu ini buruk dan tangan kanannya menyala merah. Kekuatan tanpa henti datang ke arah Yan Mo yang menghindar. Zhuo Fan menggunakan kesempatan ini untuk meraih pinggang Chu Qingcheng dan terbang ke tempat yang lebih aman. Yan Mo tidak akan duduk diam dan membiarkan hal itu terjadi. Dia mendatanginya lagi, sementara Zhuo Fan menangkisnya sebaik mungkin. Yan Mo menyembunyikan tipuan dan serangan di antara gerakannya sehingga sepertiganya untuk Zhuo Fan dan sisanya untuk Chu Qingcheng. Namun dia memblokir semuanya. Sisanya menyaksikan dengan khawatir dan kaget. Zhuo Fan menahan pertarungannya sambil menggendong seseorang. Dia tidak mundur sedikit pun. Para tetua sekte surga mistik mengaguminya. Terlebih lagi, Chu Qingcheng tidak pernah berpaling darinya. Namun Yan Mo kesal. Dia menggunakan seorang wanita untuk menyudutkan Zhuo Fan, tetapi pria itu tidak mau jatuh. Zhuo Fan bisa melawannya meskipun ada rantai di lehernya. Itu bahkan membuatnya terlihat buruk. Itu sama saja dengan mengatakan aku tidak berguna. Tentu saja. Semua penggarap iblis itu licik dan tercela. Meskipun rasa malu karena kalah adalah satu hal. Kalah bahkan saat kamu menipu lawan adalah hal yang lebih buruk lagi. Fakta bahwa dia adalah seorang talenta besar hanya menambah rasa malu. Hancurkan semuanya, aku menyimpannya untuk Wu Qingqiu, bukan bajingan ini. Kamu benar-benar membuatku jengkel di sini. Yan Mo mundur dan Zhuo Fan melakukan hal yang sama. Menempatkan Chu Qingcheng di belakang penghalang. Saat dua api menghampirinya, Zhuo Fan menghindari satu dan bertemu yang lain dengan cakar naga hantu miliknya. Saat pertunjukan cahaya mereda, Yan Mo ditemukan mengambang di atas. Dengan ular biru dan merah menggigit ekornya dan berputar di belakangnya, saling memakan. Gua itu sendiri berubah menjadi biru dan merah, semakin panas. Domain jiwa. Para iblis dan para tetua tersentak. Mereka mengira Yan Mo menggunakan Yin Yang Yunin Flame dan dengan demikian memiliki jiwa api. Atau lingkaran ular di belakang adalah jiwanya. Padahal sebenarnya itu adalah langkah terburuk yang harus dilakukan, domain jiwa. Sama seperti domain perubahan 5 ketidakkekalan. Dalam domain ini, yang satu adalah dewa. Siapapun yang terjebak dalam jangkauannya bergantung pada keinginan pengguna. Kerutan di dahi Zhuo Fan akhirnya semakin dalam. Bahkan dengan jiwa naga surga. Dia bertarung dengan seorang ahli di tahap ethereal lapisan kelima. Dia belum pernah menangani suatu domain untuk mengetahui apakah dia akan menjadi yang teratas. Dan yang lebih buruk lagi, Zhuo Fan melirik Chu Qingcheng. Dia ingin dia aman, yang menjadi perdebatan saat domain diaktifkan. Kekhawatirannya terhadapnya meningkat. Hahaha. Kamu tidak melihat yang ini datang, kan? Jiwaku adalah domain jiwa terkuat. Kekuatan sejati seorang ahli tahap ethereal muncul hanya ketika jiwanya terungkap. Dan itu adalah domain jiwa. Yan Mo terkekeh dengan kebanggaan yang tak terkendali. Hidup semua orang bergantung pada keinginanku. Kamu tidak akan pernah bisa menjaganya tetap aman dan melawanku sendirian. Kamu tidak memiliki peluang untuk menang. Inilah perbedaan antara tahapan kami.
Ini adalah jurang yang tidak akan pernah bisa kamu lewati. Tidak peduli betapa anehnya kamu. Zuo Fan menyipitkan mata. Menatap jauh ke dalam mata Chu Qingcheng saat dia melakukan hal yang sama. Semua tawanan di sini menyerah pada keputusasaan. Vian yang bahkan berteriak, bisakah kamu pergi dengan jiwamu? Ketenangan Zuo Fan membuat Vian yang semakin kecewa. Bahkan Zuo Fan yang sombong pun kehilangan kata-kata. Itu hanya menunjukkan betapa hancurnya kita. Yang lain menghela nafas dalam nasib menyedihkan mereka. Itu hanya memicu kegembiraan Yan Mo. Si sialan itu tidak punya cara untuk keluar. Yan Mo mencibir, mendapati gilirannya mengacaukan lawannya. Membuat tanda. Yan Mo mengejek Zuo Fan dengan tatapan. Namun Zuo Fan hanya memperhatikan Chu Qingcheng. Hai, wanita itu akan menjadi kematianmu. Kamu bisa saja diserang dan dilarang membuat tanda, tapi sekarang. Yan Mo mencibir, saatnya mencicipi seni bela diri peringkat bumi semu, Yin Yang Inferno. Zuo Fan memeluk Chu Qingcheng erat-erat saat tanah meledak dari bawah mereka. Dengan jalinan api biru dan merah. Menelan Zuo Fan dalam alirannya saat ledakan bergemuruh terdengar. Pelayan Zuo. Saudari Qingcheng. Semua orang berteriak, tidak berdaya melakukan apapun. Kedua api berwarna itu seperti pisau. Yang memotong sasarannya. Semua berkubang dalam keputusasaan, nasib mereka mungkin sama. Yan Mo sedang bersenang-senang. Hahaha. Idiot, pikir aku akan bertemu langsung denganmu? Ini duniaku dan aku bisa menyerangmu dari mana saja. Merasa terhormat menjadi orang pertama yang mati dalam gerakan ini yang saya simpan untuk talenta terbaik di negeri barat, Wu Qingqiu. Sepertinya terima kasih agar mendapat perlakuan yang baik, bukan? Yan Mo memperhatikan dengan tidak percaya. Mata yang lain berbinar. Itu suara Steward Zuo. Api menyebar dan Zuo Fan memegang Chu Qingcheng berdiri di sana seolah tidak terjadi apa-apa. Dengan seringai di wajahnya dan 4 lingkaran cahaya emas di mata kanannya. 100 meter di sekelilingnya. Ruang itu beriak dan berdengung, memusnahkan apa saja, bahkan api. Tahap keempat Divine Eye of the Void, Space Crusher. Yan Mo mengejang tak percaya, tidak mungkin. Tidak ada hal seperti itu. Meskipun kamu memiliki domain jiwa. Saya juga memiliki domain absolut saya sendiri. Yang berjarak 100 meter. Tidak ada yang bisa menyentuhku di sini, hahaha. Zuo Fan mengejek. Yan Mo mengertakkan gigi karena marah karena alur cerita yang tidak terduga. Dia belum pernah mendengar tentang domain seperti itu. Penonton yang tertahan kembali dari jurang keputusasaan ke dalam pelukan hangat kegembiraan. Mereka diselamatkan. Ah! Zuo Fan tersentak dan menemukan Chu Qingcheng mengerutkan alisnya kesakitan. Zuo Fan melihat pergelangan kakinya memar. Nyala api muncul entah dari mana dan Chu Qingcheng harus menderita karena reaksinya yang terlambat. Haus darah Zuo Fan melonjak. Tidak ada trik lucu yang bisa menyelamatkanmu dari domainku. Bagaimana kamu akan melawanku dengan beban mati di punggungmu? Aku akan membunuhmu bahkan jika aku harus membuatmu lelah terlebih dahulu. Sementara Yan Mo sedang pamer atau memuji. Zuo Fan menggendong Chu Qingcheng. Yan Mo berkata, bukankah lebih sulit melawanku tanpa tangannya? Sementara wajah Chu Qingcheng memerah. Zuo Fan mencibir, matanya terlihat gila dengan nyala api amarah yang tak pernah padam. Kamu salah tentang sesuatu. Meskipun ada langit dan bumi di antara kita dari jarak bertahap. Siapa langit dan siapa bumi masih jauh dari jelas. Aku bisa mengambil nyawamu kapanpun aku mau. Satu-satunya alasan kamu masih bertahan adalah karena kamu memiliki semua keuntungan. Saat Zuo Fan berjalan dengan Chu Qingcheng di pelukannya, Space Crusher bergerak bersamanya. Nyala api terbelah, memberi jalan bagi raja dalam misinya. Saya tidak menyerang kamu di penginapan agar saya dapat menemukan para tawanan.
Saat berada di arai kamu, perpindahannya juga rumit. Dan akhirnya, ada terlalu banyak orang di sekitar yang bertindak sesuai keinginan saya. Sampai sekarang, aku membantu Hellion Flame dengan menyelamatkanmu, ingin menghindari perselisihan. Dan dengan banyaknya orang di sekitar kita, mudah untuk melibatkan orang lain. Tapi sekarang kamu sudah melewati batas. Jadi selama ini kamu menahanku? Yan Mo mengejek. Dari cara dia melihatnya, Zuo Fen terus-terusan menggertak. Siapa yang dia bercanda, nyaris tidak bertahan sambil melindungi seorang wanita? Dia tidak pernah mempercayainya. Zuo Fen menggelengkan kepalanya. Itu bukan menahan, tapi membuatnya menjadi pertandingan maut. Aku tidak punya niat untuk membunuhmu, sampai sekarang. Apa bedanya? Yan Mo mengejek. Seringai jahat Zuo Fen muncul kembali. Aku bisa menyia-nyiakanmu tanpa mengangkat satu jari pun. Naga prismatik dalam pikirannya membuka matanya dan meraung. Kekuatan Zuo Fen melonjak. Melepaskan kekuatan drakonik yang tak terbantahkan ke dunia. Semua orang di sana tersentak, dan para ahli tahap ethereal merasakan jiwa mereka gemetar. Sementara domain jiwa Yan Mo bergetar dan terancam runtuh. Ini tidak mungkin. Itu adalah reaksi yang bulat. Belum pernah ada di antara mereka yang mengalami situasi di mana jiwa mereka akan menanggung tekanan seperti itu. Anak Radiant Stage ini membentuk jiwanya. Bagaimana dia bisa melakukannya hingga menjadi begitu menakutkan? Zuo Fen, dengan wajah sedingin batu, menembak ke arah Yan Mo sambil menahan Chu Qingcheng. Yan Mo sangat marah. Kamu berani mengejekku? Sebagai tanda, ular di belakangnya berputar lebih cepat. Memadukan api yin dan yang dikirim ke Zuo Fen seperti gelombang pasang. Seni bela diri peringkat bumi semu, kebakaran bipolar. Zuo Fen menyipitkan mata saat dia menyerang. Tangannya membuat tanda meskipun memegang Chu Qingcheng. Langkah ketiga gaya hantu, jiwa naga surga, pekikan naga necro. Lingkungan sekitar Zuo Fen meledak dalam cahaya prismatik. Disertai dengan suara gemuruh. Suara itu menghantam badai api. Menghamburkannya, sebelum menimpa Yan Mo. Yan Mo tidak percaya jiwanya begitu kuat, bahkan seni bela dirinya pun runtuh. Dia bergegas menyingkir. Tepat saat gelombang suara menyapu dirinya. Itu menghantam dinding dan menembusnya menuju langit. Ini juga saat domain jiwa jatuh. Yan Mo gemetar seperti daun. Dia benar-benar ingin membunuhku. Dia tidak akan bertindak sejauh ini jika dia tahu. Zuo Fen ada di hadapannya sekarang. Meskipun keterampilan hebat yang dia gunakan barusan, itu tidak menghentikan serangannya sedikit pun. Zuo Fen adalah binatang buas yang berniat mencabik-cabiknya. Mata Yan Mo tertuju pada sosok Zuo Fen yang semakin dekat. Sementara tangannya sibuk memegang kecantikan. Ancamannya tidak berkurang karena pembalasan dendam Zuo Fen masih segar dalam ingatannya. Orang aneh di antara orang aneh, bahkan dengan tangan terikat. Dia benar, kita benar-benar terpisah jauh. Bakat besar di Hellion Flame ini. Untuk pertama kalinya, mengakui bahwa dia berada di bawah seseorang. Sesuatu yang tidak pernah bisa dia lakukan di hadapan jenius terbaik di domain barat, Wu Qingqiu. Tapi melawan badai kemarahan yang ada di hadapannya. Dia merasa seperti seekor serangga. Hanya ada satu pikiran yang menguasai pikirannya. Melarikan diri, semakin jauh semakin baik. Yan Mo mengalihkan pandangannya ke Chu Qingcheng. Satu-satunya kelemahannya. Matanya berkedip dan menarik kotoran. Melemparkannya ke arah Chu Qingcheng sementara dia berlari untuk itu. Mengira Zuo Fen harus menggunakan anggota tubuhnya untuk menyelamatkannya. Memberinya cukup waktu. Kemarahan Zuo Fen melonjak. Mata kanannya bersinar keemasan. Mata ilahi dari kekosongan tahap kedua, penghancuran kekosongan. Suara mendesing. Dentang. Sesuatu melesat darinya ke belati dan berlanjut ke Yan Mo.
Bahaya membangunkan Yanmo dari hayalannya. Beralih ke pandangan berdasarkan naluri. Serangan itu menyapu kulitnya, menghilangkannya dan membuatnya meringis. Zuo Fen tidak membiarkannya menikmati rasa sakitnya. Masih memeluk Chu Qingcheng dan masih mendatanginya. Ekor drakonik prismatik ke atas dan tumbuh dari punggungnya, menyapu Yanmo. Apa bentuk jiwanya? Kenapa begitu besar? Yanmo merasa ingin bersumpah. Zuo Fen sangat marah sehingga dia tidak memberi Yanmo waktu untuk mengatur napas. Dia tidak akan memilih wanita itu jika dia tahu ada makhluk gila di antara mereka. Yanmo merasa ingin menangis. Tidak punya pilihan selain menggunakan kedua ular itu untuk memblokir ekor yang masuk. Api indan yang bersatu dan membentuk perisai. Bam! Ekor drakonik yang besar menghantam ular yang menyala-nyala. Menghapus mereka dari dunia ini. Berikutnya terdengar lolongan. Kedua ular ini bahkan tidak bertahan sedetik pun dan ekornya menabrak sasaran yang dituju, Yanmo. Sakit kepala yang membelah akibat jiwanya yang terluka. Meludahkan darah. Zuo Fen baru saja memulai. Berputar-putar, ekornya menggores dinding gua sebelum sampai pada Yanmo yang terkubur di dinding. Dia melolong kesakitan saat ekornya membuatnya compang-camping. Dengan kibasan ekor yang lain, puncak gua terhempas sejauh 10 mil. Gunung dan sebagainya, sebelum turun runtuh. Terik matahari di atas menumpahkan kehangatannya yang luar biasa ke wajah-wajah beku setiap tawanan. Dia bisa meledakkan gunung jika cukup marah. Mereka semua menyaksikan bagaimana gua gunung yang dalam berubah menjadi lembah dengan gerakan sekecil apapun. Tapi kebiadaban di wajah Zuo Fen yang melayang di atas mereka, membuat mereka menelan ludah. Dia lebih buruk dari Yanmo. Bagaimana dia berasal dari 3 sekte terbawah padahal dia sekuat Double Dragon Manor? Semua melihat Zuo Fen tidak lebih dari binatang salah yang dikirim dari surga. Termasuk sekte penipu iblis. Apakah ini kekuatan aslinya? Ini tidak lagi abnormal, tapi seperti dewa. Zuo Fen tidak keberatan untuk memedulikan hal-hal ekstra. Masih tetap dingin, geram, dan penuh tekad. Dia menyingkirkan ekornya dan mendarat dengan lembut sebelum menurunkan Chu Qingcheng. Kemudian nyala api biru mengelilingi kepalanya 3 kali dan Chu Qingcheng menyadari dia bisa bergerak. Dia memberinya senyuman termanis. Menganggapnya sebagai pria yang sama tidak peduli betapa kejamnya dia. Segel anak itu rumit dan perlu waktu untuk mengatasinya. Tidak heran dia berasal dari 3 sekte unggul. Pada tatapan lembut Chu Qingcheng, wajahnya yang dingin mengempis, meski canggung. Chu Qingcheng mengangguk, tersenyum, benar. Kemudian dia mengganti topik, yang lainnya juga disegel. Kita harus membantu mereka. Dia bergegas ke depan hanya untuk meringis pada langkah berikutnya. Melupakan pergelangan kakinya yang terluka. Zuo Fen membantunya turun. Memegang betis lembutnya di tangannya saat cahaya biru yang mendesis menyembuhkan lukanya. Zuo Fen menggunakan jiwa naga surga lagi. Karena itu terbuat dari 10 jiwa naga bumi. Kekuatan raungan naga yang kembali ada di dalamnya. Kamu harus menjaga dirimu sendiri sebelum berpikir untuk menyelamatkan orang lain. Zuo Fen menunduk saat tangannya memegang kaki mungil itu dan cahaya biru menyembuhkannya. Chu Qingcheng sangat senang di dalam hatinya, mengangguk. Aku tahu, aku tidak akan membuatmu khawatir lagi. Bukan itu, aku hanya... Kamu tidak perlu mengatakan apapun, saya mengerti. Kita masing-masing memiliki jalan masing-masing yang terkadang bertabrakan satu sama lain. Chu Qingcheng tersenyum. Zuo Fen terus menyembuhkannya dengan sangat hati-hati. Namun karena alasan yang aneh, dia meluangkan waktu untuk melakukannya. Masa yang terkejut di sekitar pasangan cantik itu kini tidak bisa berkata-kata tentang bagaimana keduanya tenggelam dalam dunia kecil mereka sendiri. Memutar matanya, Vian yang membentak. Itu hanya luka daging. Sebuah pil sudah cukup.
Sementara kultivasi kami tersegel dan tidak bisa lebih. Kamu harus membantu kami terlebih dahulu. Ya, Tuan, jika kita tidak bisa segera bergerak, kita mungkin tidak akan pernah mendapat kesempatan lagi. Kui Gang tertawa. Sisanya tertawa bersamanya. Bahkan gadis-gadis dari sekte surga mistik. Bahkan mereka yang memiliki watak buruk terhadap pembudidaya iblis menganggap Zuo Fen sangat dihormati. Semua karena pengabdiannya kepada Chu Qingcheng dalam menjaganya aman dari bahaya apapun. Dia adalah mimpi basah hidup setiap gadis. Zuo Fen mengangkat bahu, canggung, dan Chu Qingcheng terkikik. Hanya Xuan Xiaoyu yang mengertakkan gigi pada pasangan mesra itu. Saya baik-baik saja. Dengan kaki halusnya turun dengan aman. Zuo Fen tersenyum dan pergi untuk membuka segel Vian Yang dan rekannya. Sambil meregangkan tubuh, mereka tersenyum aneh pada Zuo Fen. Berikutnya adalah giliran sekte surga mistik yang juga sama bersyukurnya. Pendapat Sui Wohua tentang dirinya melonjak. Sementara para tetua memandangnya seolah dia menumbuhkan kepala baru. Ucapan terima kasih tidak pernah datang. Tidak ketika mereka takut pada pertemuan naga ganda di mana mereka akan bertemu monster yang sama di atas panggung. Mereka bahkan berpikir untuk menyingkirkannya untuk selamanya. Meskipun mereka tidak bertindak. Mengingat pertarungan biadabnya dengan Yanmo. Siapa yang kita bercanda? Mereka tidak bisa mengalahkan Yanmo namun ingin menghadapi monster yang jauh lebih buruk daripada penculik mereka? Penatua Yu melompat, bagaimana dengan Yanmo? Saya rasa dia seharusnya berada di reruntuhan, 10 mil jauhnya. Seranganku pasti mengirimnya ke sana bersama gunung dan segalanya. Zuo Fen berseru. Dia bertingkah seolah itu bukan apa-apa. Penatua Yun memerintahkan. Seseorang bawa Yanmo kembali ke sini. Jika dia lolos, dia akan membalas dendam yang tidak bisa kita tangani. Ya. Sui Ruohua membungkuk dalam-dalam dan mengajak beberapa murid ke reruntuhan. 6 jam kemudian, mereka datang dengan panik. Elder, tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Apa? Wajah tetua yang berubah menjadi lebih buruk.